Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Iren Hermawan. Saya mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, pasca sarjana. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk mempresentasikan mengenai transformasi digital Bank Mandiri di masa COVID-19 sebagai tugas akhir mata kuliah kepribadian manajerial yang diampu oleh Ibu Widya Parimita. Latar belakang judul yang saya angkat adalah COVID-19 pandemi, di mana yang kita ketahui sudah menjalar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah 4 bulan kita merasakan pandemi COVID-19 sejak Pak Joko Widodo memberikan informasi pada publik di awal Maret 2020. COVID-19 pandemi ini tentu sudah dilakukan pemerintah untuk pencegahannya dan juga untuk penanganannya dengan cara melakukan himbauan untuk cuci tangan, kemudian juga jaga jarak, memakai masker, dan juga pemerintah juga membentuk gugus tugas COVID-19 yang tugasnya untuk memberikan informasi dan juga edukasi kepada masyarakat mengenai pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 ini yang menjadi menarik adalah adanya kebijakan lockdown yang dibentuk oleh pemerintah atau yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di mana kebijakan lockdown ini istilah untuk Indonesia adalah PSBB. Di PSBB ini sendiri tentu membuat orang menjadi jaga jarak, physical distancing ataupun social distancing, yang mana di awal-awal membuat perekonomian kita itu menjadi sempat terhenti karena mencegah terjadinya pasar. Tentu hal ini pada akhirnya membuat ekonomi menjadi slowdown, supply and demand menjadi berkurang, walaupun kita ketahui bersama terdapat peningkatan online shop atau digital teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita bisa lihat adanya Zoom untuk kegiatan pembelajaran sekolah, kemudian juga peningkatan penggunaan online shop, Instagram dan sebagainya untuk berbelanja dan juga berjualan seperti itu. Nah, tentu yang tadi saya sampaikan, rise of ICT usage menjadi kesempatan bagi para perusahaan ataupun menjadi peluang untuk para perusahaan itu untuk meningkatkan daya saingnya dan juga memperluas pasarnya. Nah, oleh karena itu perusahaan mau tidak mau harus melakukan digital transformation untuk tetap dominan dan juga tetap eksis di dunia yang kita sebut dengan VUCA, yaitu volatile, kemudian uncertainty, kemudian juga kompleks dan juga ambiguity. Nah, hal ini tentu juga mempengaruhi perbankan juga, di mana perbankan pasti akan butuh untuk penyaluran dana dan juga penghimpunan dana, di mana seperti yang disampaikan Ibu Afiliani selaku perwakilan dari Perbanas, bahwa bank pada akhirnya nanti akan kesulitan untuk menghimpun dana murah dan juga menyalurkan dana karena orang saat ini membutuhkan cash sangat banyak untuk keperluan sehari-harinya. Nah, Bank Mandiri sebagai bank terbesar di tanah air tentu tidak ketinggalan untuk melakukan transformasi digital. Pada akhir 2019, Bank Mandiri sudah melakukan persiapan untuk melakukan transformasi digital dengan cara meluncurkan visi dan misinya yang baru. Visinya adalah menjadi partner finansial pilihan masyarakat Indonesia. Di dalam visi misi ini terdapat sebuah strategi baru, yakni menjadi modern digital bank terbaik di Indonesia. Nah, tentu menjadi modern digital bank tentu tidak mudah karena dibutuhkan modal yang cukup besar, kemudian kecanggihan IT dan juga kapabilitas IT yang mumpuni, begitu dengan orang-orang yang mengendalikannya atau orang yang ada di dalamnya. Nah, Bank Mandiri selama COVID-19 ini, alhamdulillah juga ternyata bisa membuka laba yang cukup besar, menjadi laba yang menjadi bank yang nomor 1 profitnya di Indonesia, menyalip beberapa bank yang selama ini sudah menjadi nomor 1. Nah, Bank Mandiri sendiri melakukan beberapa akselerasi dan juga kegiatan untuk mendukung keberhasilan digital transformation ini. Apa saja hal itu? Next. Ya, di kajian pustaka ini transformasi digitalnya menjadi salah satu teori penting untuk penunjang penelitian kali ini, di mana di transformasi digital ternyata menyentuh 4 aspek, yakni operational process, customer experience, business model, dan organization capability. Dan juga ada teori tentang bank, di mana bank fungsinya antaranya ada 4, yaitu pelancaran transaksi, penciptaan uang viral, sarana investasi, dan juga penyimpanan barang berharga. Dan juga ada pandemi COVID-19 yang tentu mengubah atau menggeser shifting perilaku konsumen saat ini. Yang pertama
adanya stay at home lifestyle, kemudian munculnya back to bottom di piramida Maslow, kemudian juga yang ketiga masyarakat yang go virtual, dan juga 4 masyarakat yang empatik, jadi selalu empati kepada kanan kirinya. Next. Ya, transformasi digital. Transformasi digital didefinisikan oleh George Vail adalah sebuah proses yang bertujuan memajukan perusahaan dengan memicu perubahan yang signifikan pada karakter, kualitas, dan substansinya dengan memadukan informasi, komputerisasi, dan teknologi konektivitas. Nah, transformasi digital ini menyentuh 4 hal atau menyentuh 4 area, yakni operational process, customer experience, business model, dan organization capability. Next. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bank tentulah menjadi financial intermediary, jadi menghimpun dana dan juga menyalurkan dana. Selain itu, fungsinya adalah untuk mendukung kelancaran transaksi pembayaran di domestik dan juga transaksi internasional, penciptaan uang, sarana investasi, dan penyimpanan barang berharga. Next. Ya, ini untuk yang teori terakhir pandemi COVID-19, di mana yang tadi saya sampaikan di awal, yakni menggeser perilaku konsumen, di mana ada 4 karakteristik yang melingkupinya, yakni yang pertama, dia membuat munculnya stay at home lifestyle. Kemudian yang kedua adalah back to bottom of the pyramid. Seperti yang teman ketahui, ada piramid Maslow, di mana yang puncaknya adalah aktualisasi diri, di mana saat ini tentu hal itu bergeser kembali lagi ke dasarnya, yaitu kebutuhan akan kesehatan dan juga pangan yang bersih. Kemudian juga go virtual, di mana masyarakatnya sekarang senang terhadap hal-hal virtual, akselerasi digital dituntut untuk tetap selalu ada. Kemudian juga adanya empathy society, di mana banyak orang melakukan donasi-donasi dan juga tetangga kanan kirinya melakukan bantuan sosial. Nah, itu membuat masyarakat kita menjadi empathy society. Next. Nah, pembahasan seperti yang diketahui bersama, Bank Mandiri tentu dengan segala birokrasinya dan juga segala pegawai yang ada di dalamnya melakukan suatu perubahan agar tetap bisa menjadi perusahaan yang dominan di perbankan, di kompetisi perbankan, di mana Bank Mandiri saat ini melakukan 4 hal penting untuk transformasi digitalnya. Yang pertama, digitize internal process, kemudian modernize digital channel, leverage digital ecosystem, dan juga creating digital mindset. Digital internal process contohnya adalah synchronize data dengan Dukcapil. Jadi Bank Mandiri sudah melakukan sinkronis data dengan Dukcapil, di mana untuk membuka rekening, jadi hanya memasukkan NIK saja, Bank Mandiri sudah bisa mengetahui data-data nasabah, sehingga mempersingkat waktu untuk layanan nasabah di Frontliner ataupun di beberapa layanan lainnya seperti untuk layanan kredit. Kemudian juga Mandiri Click for Employee, jadi Bank Mandiri untuk pegawainya sendiri sudah melakukan internal proses memodernisasinya dengan cara misalkan absen itu lewat website, kemudian pengajuan cuti, kemudian pengajuan izin dan sebagainya. Nah, lanjut ke modernize digital channel. Contohnya adalah tabungan now dan juga new mandiri online. Dengan adanya tabungan now, rekan-rekan semuanya bisa membuka tabungan dimanapun kapanpun tanpa dibatasi oleh tempat tinggal, IKTP-nya di mana, tetap masih bisa buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam, langsung terbentuk nomor rekeningnya. Dan dengan adanya new mandiri online, membuat 400 juta itu untuk limit transfernya menjadi terwujudkan, karena sebelumnya hanya 100 juta saja untuk sesama mandiri dan juga ke bank lain. Dengan adanya mandiri online, orang bisa melakukan top up KSM-nya secara, atau top up KTA-nya, kredit tanpa gunanya, secara langsung seperti itu. Nah, kemudian juga ada leverage digital ecosystem. Bank Mandiri dalam hal ini membentuk ekosistem digital, men-trigger adanya munculnya ekosistem digital justru untuk memunculkan bisnis model yang baru. Kita bekerjasama dengan partnership di Bukalapak, Tokopedia, Amarta untuk membuka apa yang namanya open banking system. Open banking system ini membuat Bank Mandiri bisa menyalurkan kredit ke mitra Bukalapak atau Tokopedia dengan cara yang lebih cepat dan juga dengan cara yang lebih akurat. Kemudian juga bersama dengan Priva ID untuk talangan digital dan juga MPI untuk meningkatkan teknologi dari Bank Mandiri sendiri. Kemudian yang keempat adalah creating digital mindset, di mana digital mindset ini tentu perlu karena perubahan itu tidak selalu mulus, karena kita berhadapan dengan orang-orang juga sudah
usianya mungkin udah di atas kita, udah senior, dan juga ada beberapa orang-orang juga yang mungkin belum melek teknologi. Oleh karena itu perlu dibuat digital spot dan juga e-learning platform sehingga orang terbiasa untuk melek digital dan juga berpikir secara digital. Berpikir secara digital artinya adalah mau terus belajar, berlatih, kemudian terus berinovasi dan juga membantu sesamanya sehingga bisa bersinergi semua orang-orang yang ada di Bank Mandiri. Next. Nah, kesimpulannya adalah Bank Mandiri dengan 4 konsepnya juga sesuai dengan teori yang sudah disampaikan di awal terkait digital transformation, di mana digital secara proses itu setara atau sesuai dengan operational proses, modernize digital channel misalkan dengan Mandiri Online dan juga tabungan nolnya sesuai dengan customer experience, dan delivery digital ecosystem itu membentuk bisnis model baru. Kemudian juga creating digital mindset itu adalah penguatan dari organisasi capability-nya. Next. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Success cannot be without you. Thank you. Terima kasih.